Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Kemampuan membedakan segala sesuatu dengan menyebutkan nama adalah keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga menjadikannya layak menjadi khalifah di muka bumi. Al-Quran menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam. Lalu para malaikat bertanya tentang apa hikmah di balik penciptaan itu. Karena mereka menduga bahwa manusia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa makhluk bernama Adam alaihi salam ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat, yaitu kemampuan menyebutkan nama. Allah berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 32. Pemberian nama sangatlah penting. Allah telah menjadikannya sebagai salah satu keistimewaan manusia pertama. Dia telah memberikan kepada Adam alaihissalam rahasia membedakan benda-benda dengan cara memberinya nama. Dalam waktu yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang para malaikat untuk melakukan seperti itu, dan ternyata mereka tidak mampu. Manusia mewarisi kebiasaan memberikan nama secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka selalu menamakan anak-anak mereka yang baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam menamakan anak, pada awalnya mereka terpengaruh oleh adat istiadat, ikatan keluarga, tren yang sedang berlaku, dan cita-cita yang mereka harapkan dari anak. Adapun Islam telah memberikan perhatian besar kepada pemberian nama, jauh melebihi perhatian yang diberikan oleh semua agama dan ideologi lain yang pernah dikenal umat manusia. Islam sangat tahu arti penting dari fenomena ini, juga sangat tahu seperti apa pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam telah menetapkan sejumlah aturan untuk mengatur tata caranya, untuk menjamin kemanfaatannya, dan untuk mencegah kerugian yang bisa ditimbulkan. Syariat Islam telah menentukan waktu pemberian nama, juga telah menganjurkan nama-nama tertentu, melarang pemakaian nama-nama tertentu, tidak menganjurkan nama-nama tertentu, dan mengganti nama-nama tertentu. Menurut ilmu psikologi modern, nama bisa berpengaruh terhadap perilaku seseorang dan berpengaruh pula kepada kondisi kejiwaannya, sehingga pemberian nama perlu diatur. Kaum muslim adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan kepada umat manusia. Oleh karena itu, mereka harus bersikap layaknya umat terbaik pada saat tersulit dan terpuruk sekalipun. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139. Kaum muslim hendaknya tidak larut dengan umat-umat lain, termasuk meniru mereka dalam memilih nama. Sikap ini bisa jadi menunjukkan kekalahan psikologis yang sangat mungkin bisa mengancam iman dan mengantarkan kepada kekalahan-kekalahan lain. Di beberapa negara barat terdapat aturan terkait dengan pemberian nama. Prancis misalnya telah membuat aturan tegas terkait pemilihan nama anak yang baru lahir. Nama anak tidak boleh menyimpang dari sejarah dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma nasional dan sosial. Bulgaria bahkan memaksa warganya yang beragama Islam untuk mengganti nama mereka. Lihatlah betapa mereka tampak begitu konservatif terkait dengan pemberian nama ini. Padahal di bidang-bidang lain mereka sangat liberal dan materialistik. Jadi,
bukankah kaum muslim lebih layak melakukannya? Dalam Islam, nama begitu berharga, bahkan termasuk bagian dari ibadah. Pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya akan dicela. Dalam Islam, pemberian nama merupakan hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Pemilihan nama bisa menjadi sunnah hasanah dan amal jariah yang pengaruh dan manfaatnya terus dirasakan oleh generasi-generasi yang datang kemudian. Sebaliknya, juga bisa menjadi sunnah sayyi'ah yang pengaruh buruknya terus dirasakan oleh generasi-generasi yang datang kemudian. Nama adalah jati diri pemiliknya, juga kesan pertama yang bisa diambil dari pemiliknya. Bahkan, nama seseorang bisa mencerminkan karakter dan tingkat pengetahuan orang tua. Orang tua yang baik dan taat beragama pasti akan menamakan anaknya dengan nama-nama yang baik. Sebaliknya, nama yang buruk mencerminkan orang tua yang buruk. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian, maka pilihlah nama-nama yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan arahan dan petunjuk terkait dengan memberikan nama yang baik kepada anak. Misalnya, beliau pernah bersabda, pakailah nama-nama nabi. Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Dan nama paling buruk adalah Harb, perang, dan Murrah, pahit. Pada kesempatan lain, beliau juga bersabda, perkataan yang paling disukai Allah ada 4, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Jangan namai anakmu dengan Yasar, kemudahan, Rabah, Laba, Najib, sukses, atau Aflah, mujur. Karena bisa jadi Anda bertanya, dia ada? Lalu kebetulan tidak ada, maka dijawab, tidak ada. Sementara itu nama yang buruk dan tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, orang yang paling dimurkai Allah dan paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang bernama Malik al-Amlak, yang artinya raja segala kerajaan, karena tidak ada raja kecuali Allah. Dengan demikian, nama yang paling baik adalah nama-nama nabi dan nama-nama yang mengandung maksud penghambaan kepada Allah, seperti Abdullah, hamba Allah, dan Abdurrahman, hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Penggunaan nama Muhammad, para ulama membolehkan menggunakan nama ini, bahkan termasuk nama yang dianjurkan. Terkait dengan ini, Jabir pernah menuturkan, telah lahir anak laki-laki dari salah seorang dari kami, lalu dinamakan dengan Muhammad. Tetapi kaum kerabatnya melarangnya seraya berkata, kami tidak akan membiarkanmu menamainya dengan nama Rasulullah SAW. Maka dia langsung menggendong anaknya di punggung dan pergi menghadap Rasulullah SAW. Setelah sampai di hadapan Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, anakku telah lahir dan aku beri nama Muhammad. Tetapi kaumku berkata, kami tidak akan membiarkanmu menamainya dengan nama Rasulullah SAW. Mendengar itu, Rasul bersabda, pakailah namaku, tetapi jangan pakai julukanku. Aku adalah Qasim, pembagi yang membagi di antara kalian. Bahkan memakai nama julukan Abul Qasim ini pun banyak ulama yang membolehkan. Di antara mereka ada yang berpandangan bahwa larangan itu hanya berlaku ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, maka tidak ada larangan menggunakan nama ini. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika anakku lahir lagi setelahmu, bolehkah aku menamainya dengan namamu dan menjulukinya dengan julukanmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. As-Zuhri mengatakan, aku pernah bertemu dengan 4 orang putra sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bernama Muhammad dan berjuluk Abul Qasim.
Berdasarkan berbagai riwayat dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang ulama kontemporer merumuskan petunjuk pemberian nama. Pertama, Islam tidak mewajibkan keluarga muslim untuk memberikan nama tertentu kepada putra-putri mereka, baik dalam bahasa Arab maupun non-Arab. Tetapi yang ada adalah anjuran. Kedua, nama harus baik, tidak dianggap buruk oleh masyarakat dan tidak dibenci oleh anak saat sudah dewasa. Seperti nama yang mengandung kesialan, maknanya tercela, atau nama tokoh yang mempunyai citra buruk dan jahat. Ketiga, nama tidak mengandung penghambaan kepada selain Allah, seperti hamba Ka'bah, hamba Nabi, dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa hukum menggunakan nama seperti ini adalah haram, kecuali Abdul Muttalib. Keempat, nama tidak mengandung makna takabur atau angkuh, seperti Maharaja, Syahinsyah, nama-nama dari Asma'ul Husna yang khusus untuk Allah, tanpa menambahkan kata al, hamba di depannya, dan nama-nama dari Asma'ul Husna yang bukan khusus untuk Allah, tetapi memakai sandangan al, seperti Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ali, Al-Halim, dan lain-lain. Adapun dalam bentuk tak tertentu tanpa menggunakan sandangan al, seperti Ali, Halim, Rauf, Hakim, dan lain-lain, maka dibolehkan. Kelima, dianjurkan untuk menggunakan salah satu dari nama Allah dengan menambahkan kata ab di depannya. Keenam, dianjurkan untuk menggunakan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh untuk mengenang jasa-jasa mereka dan meneladani mereka. Ketujuh, tidak ada seorang ulama pun yang melarang menggunakan nama dalam bahasa selain Arab, asal maknanya baik. Faktanya, kaum muslim memang membiarkan banyak nama selain Arab yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang masuk Islam dan hidup di lingkungan Arab. Contoh paling nyata dari hal ini adalah Maria, nama ibunda Ibrahim, putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap menggunakan nama aslinya dari bahasa Koptik Mesir, karena Maria adalah seorang wanita dari Mesir.